Tapi pun, ya pun. Selamat pagi semuanya. Salam Fransiskus berjiwa besar. Anak-anak, Bapak, Ibu, Suster, dan saudara-saudari yang terkasih dimanapun berada, pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh kembali bertemu dalam doa pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengawali doa kita hari ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus, pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu untuk bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam hari tadi. Sehingga pagi hari ini kami bisa bangun dengan keadaan sehat jasmani dan rohani kami. Kami percaya bahwa keberadaan kami hari ini bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, melainkan hanya karena kuasa dan kekuatan-Mu. Hari ini kami akan kembali melakukan karya dan tugas-tugas kami. Ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu agar apa yang kami lakukan sepanjang hari ini berkenan kepadamu. Jagalah pikiran, hati, dan budi kami, agar tidak melakukan tindakan yang merugikan diri kami sendiri maupun sesama kami. Kami mohon rahmat, belas kasih, dan pengampunan-Mu untuk segala kesalahan kami. Mampukanlah kami mengenal firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Bukalah hati dan budi kami untuk mendengarkan sabda-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Renungan Selasa 9 November 2021. Suatu hari ada seorang bapak muda hampir setiap hari duduk termenung di emperan pintu gereja. Pada suatu siang, seorang pastor datang untuk menyapanya. "Ada apa hampir setiap hari duduk-duduk di sini?" "Maaf jika saya mengganggu duduk-duduk di sini. Meski hanya di depan pintu gereja, saya sudah merasa tenang dan damai. Sementara jika saya berada di rumah yang mewah itu, rasanya seperti neraka, karena saya selalu bertengkar dengan istri saya," jawab pemuda itu. Dari ilustrasi di atas, kita beriman bahwa gedung gereja adalah rumah Allah, tempat di mana orang beribadat dan berjumpa dengan Allah. Maka siapapun yang datang ke gereja berarti menjadi putra-putri Allah. Dalam arti itulah dapat kita pahami juga kata Rasul Paulus, "Kamu adalah bait Allah." Maka yang menjadi tempat ibadat itu bukan hanya gedung gereja saja, tetapi juga tubuh kita. Dengan kata lain, tubuh kita adalah suci, karena tubuh kita adalah tempat ibadah. Berarti semua gerak anggota tubuh kita merupakan suatu ibadat. Bekerja berarti ibadat, belajar berarti ibadat, dan seterusnya. Jika belajar dan bekerja adalah ibadat, maka tempat dan sarana kerja maupun belajar juga adalah tempat dan sarana ibadat. Siapapun yang tinggal dan hadir di dalamnya menemukan damai sejati, karena berarti kita berjumpa dengan Allah. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sampai 22. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka.
Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi, suster, kepala sekolah, dan Bapak, Ibu guru, dan teman-teman. Saya akan bacakan buku PPK, pilar 3, jujur, karakter 2, sportif, indikator 5, mampu meminta maaf saat melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang tentu pernah melakukan kesalahan. Namun, tidak ada setiap orang berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Kemampuan ini hanya dimiliki oleh mereka yang berjiwa besar dan rendah hati. Permintaan maaf ini mengungkapkan keterbatasan kita sebagai manusia yang tidak luput dari kesalahan. Permintaan maaf juga menegaskan keinginan untuk berbeda, untuk berbenah dan mengubah diri ke arah yang lebih baik. Kita perlu meminta maaf karena setiap kesalahan yang kita lakukan selalu memiliki efek sosial yang bisa melukai atau merusak hubungan kita dengan orang lain. Meminta maaf dengan tulus atas segala kesalahan yang sudah kita lakukan merupakan tindakan yang terpuji. Bertengkar atau berselisih paham dengan teman adalah hal yang biasa dan bisa saja terjadi. Jika hal itu terjadi, ajaklah mereka untuk saling meminta maaf agar tidak tersimpan rasa dendam dalam diri anak. Doa damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai bila terjadi kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan bila terjadi kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian bila terjadi kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran bila terjadi kecemasan. Jadikanlah aku pembawa harapan bila terjadi kesedihan. Jadikanlah aku sumber kegembiraan bila terjadi kegelapan. Jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin hibur daripada dihibur, memahami daripada yang dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Terima kasih. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menguatkan kami melalui kehadiran-Mu dalam ibadat sabda pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membagikan kelimpahan cinta kasih-Mu kepada kami, dan kami bersyukur
karena persekutuan cinta kasih ini. Semoga hidup kami dipenuhi rasa syukur, baik dalam suka maupun dalam duka. Semoga persekutuan kami dengan Yesus Kristus dalam ibadat ini menguatkan iman kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, bagi anggota keluarga besar Pransipa yang saat ini sedang sakit. Ya Tuhan, Engkau telah berkenan menjamah dan memberkati mereka agar segera sembuh dan pulih kesehatannya. Namun apapun keadaannya, kami percayakan kepada Engkau yang kami yakini Engkau akan memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan untuk arwah sanak saudara kami yang telah Engkau panggil menghadap-Mu, semoga Engkau berkenan mengampuni segala dosanya dan Engkau kuduskan agar layak masuk dalam kemuliaan kekal di surga. Semua doa permohonan ini kami sampaikan kepadamu ya Bapa, melalui Putramu Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi anak-anak, selamat belajar, tetap semangat, Tuhan memberkati. Yesus menyanyi.